Guys, ngeri banget ini guys. Hari ini udah resmi yang namanya IHSG jatuh ke level 6 ribuan. Dan ini membuktikan kebenaran ramalannya Benix. Ketika harga minyak tembus di atas $100, lu harus siap-siap crash guys. Dan ini bukan akhir. Karena kalau lu tahu dan lu menyimak apa sih ramalan Benix dari tahun lalu tentang kejatuhan IHSG, itu bukan ke level 6.900 guys. 6.900 ini cuma permulaan, cuma geli-geli guys. Lu masih ingat gak sih ramalan Benix bursa saham di Indonesia harusnya hancur ke harga berapa? Dan itu gue masih baik hati guys. Sebetulnya apa sih guys yang terjadi? Dan akan dibawa kemana nih bursa saham Indonesia? Kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi guys, hari ini udah resmi ya guys, bursa saham di Indonesia itu jatuh ke bawah 7.000 perak. Artinya sekitar 6.900-an lah ketika videonya dibikin di hari Senin. Dan ini sesuatu yang seharusnya sudah sangat mudah diprediksi. Kenapa? Karena udah lihat harga minyak dunia bukan harga brand guys, sampah itu guys. Sampah. Banyak ekonom-ekonom sampah gak punya otak. Mereka ngomong brand naik, aduh apa sih lu? Enggak. Kita ngomong harga minyak CL1 itu sudah di atas $100 guys. Dan teman-teman tahu nggak? Gua sangat yakin CL1 nggak nyampe 2 bulan bakal tembus ke $120. Dan kalau lu udah dari dulu follow Benix, lu udah tahu dong apa yang akan terjadi dengan Indonesia selanjutnya. Dan kenapa George Soros pasti memenangkan pertarungan dia di Indonesia jilid 2 kan. Unstoppable nih. Dan ini semua udah sesuai dengan skenario yang gue ajarin sama kalian ya, buat teman-teman ya. Sayangnya pemerintah nggak ngerti guys. Ya tapi ya sudahlah, itu nasib lu semua kan. Karena lu udah memilih negara kita menjadi negara yang mengimpor produk-produk Amerika Serikat. Seperti apa? Freedom and democracy. Seperti apa? Oil. Seperti apa? Petrodolar guys. USD. Kita udah jadi budak itu guys. Kita udah jadi bangsa budak. Dan momen Indonesia memutuskan menjadi negara yang mengandalkan petrodolar. Beda dengan negara-negara di luar sana ya yang mendengarkan saran Benix. Mereka tidak mau jadi budak petrodolar. Apa yang mereka lakukan? Mereka investasi baterai besar-besaran. Mereka merubah kendaraan-kendaraannya pakai kendaraan listrik. Mereka mulai membangun pembangkit-pembangkit listrik, tenaga air, tenaga matahari, tenaga angin. Kenapa? Karena mereka tidak mau jadi budak petrodolar. But that's a different story lah. Nanti kita bakal ngobrol ke sana. Tapi yang hari ini kita penting membahas adalah situasi di Indonesia. Karena hari ini Indonesia udah resmi tembus ke level 6 ribuan nih indeks harga saham Indonesia. Dan teman-teman tahu nggak, ini bukan sebuah akhir. Banyak orang bilang ini sudah bottom. No. Kita bahkan baru di pintu gerbang crash guys. Sekali lagi, ini bukan akhir, ini kita baru awal pintu gerbang Indonesia makin crash lagi. Kita bicara sesuai fakta di sini. Kenapa? Karena lu udah tahu yang namanya investor, lu tuh berbicara ya tentu saja logika ya, fundamental, kinerja perusahaan. That's the right thing, itu hal yang paling benar. Tapi ada satu juga hal yang tidak logis tetapi menggerakkan investor. Apa yang namanya psikologis investor, yang namanya trust. Dan gak peduli pemerintah sebetulnya sebagus apa, ngurus moneternya, ngurus fiskalnya, ngurus bisnis APBN-nya, BUMN-nya, aduh udahlah, gak penting. Kenapa? Karena ada faktor itu, faktor yang kedua yang tidak logis, namanya faktor psikologis, trust, intangible. Dan pemerintah gak bisa manage itu. Karena kalau lihat komunikasi istana cap kaki 5 bro. Masih jauh lebih bagus komunikasi Benix. Udah jelas lah itulah. Sayangnya aja ya gak capable. Mereka gak sanggup guys. Bodoh. Dan lu lihat apa akibatnya. Gak peduli pemerintah mau ngomong apa. Tapi investor faktanya tidak percaya. Dia tidak believe. Tidak ada trust di situ. Walaupun mungkin benar yang dibilang pemerintah. Memang faktanya kita surplus dagang. Memang faktanya kita diuntungkan dari perang tarif. Tapi kan gak ada komunikasinya ke bawah. Gak bener. Ngaco, yang ada orang malah jadi panik padahal Indonesia cuan. Tapi sudahlah, nasib namanya pemerintah tidak efisien, tidak paham mereka bisnis propaganda guys. Akibatnya apa? Diboncengin sama gengnya George Soros, diboncengin sama dan ini jadi kenyataan karena faktanya hari ini ya dalam 1 bulan terakhir investor asing itu udah kabur lebih dari 23 triliun rupiah duit kabur dari Indonesia. So they don't believe what the government said bro. Mereka gak peduli, they don't care, mereka gak percaya. Kenapa? Karena pemerintah kalah. Propaganda agen-agen peliharaan George Soros lebih ampuh. Di mana-mana mereka bilang negara hancur, negara bubar. Dan bentar lagi gue yakin bakal keluar hashtag reset Indonesia. Disetting ulang lagi. Start lagi dari nol. Bayangin negara kita mau maju guys. Baru setengah jalan 50%. Disetting ulang lagi, di reset lagi. Dengan pemimpin baru yang belum tentu punya otak juga. Ujung-ujungnya cuma anjing peliharaan George Soros and the gang bro. But that's the reality. Kita akan restart terus selamanya menjadi negara gagal bro. Karena negara kita tidak didesain untuk menjadi negara stabil by system.
tidak akan mungkin menjadi negara maju by system. Dan itu bakal segera terulang lagi. Dan ketika lu teman-teman lihat, oke, ternyata investor asing juga ketakutan. Investor asing keluar terus. Gak peduli mereka, fundamentalnya Indonesia bagus. Mereka keluar. Itu adalah fakta guys. Itu by data. Lebih dari 20 triliun duit yang udah kabur dari Indonesia. Dan teman-teman kalau lu ikut penjelasan BNX di secret level, gue udah berulang kali bilang ini sesuai dengan apa skenario yang udah gue ajarin. Dari kapan tahun pun gue udah bilang. Apa yang terjadi? Teman-teman harus lihat situasi perang ini bukan situasi yang biasa, ini situasi yang by design. Kenapa by design? Karena sebetulnya nggak penting buat Amerika Serikat pergi perang di Timur Tengah, kejauhan. Nggak ada nih soal national security segala macam, nggak ada, kejauhan, beda benua, beda samudra, nggak ada urusan. Tapi by design they have to do that. Kenapa? Karena Amerika Serikat wajib bayar utang terbesar sepanjang sejarah, wajib cetak duit lagi terbesar sepanjang sejarah, wajib mereka lakukan itu. Dan mereka nggak bisa lakukan itu kalau nggak ada underlyingnya. Underlyingnya apa? Senjata buat apa? Nodong raja-raja Arab yang apa? Produksi minyak. Kenapa? Karena komoditas yang paling sering diperdagangkan dan paling banyak diperdagangkan di kolong langit ini namanya minyak bumi. Semua negara butuh minyak bumi dan semua negara harus impor minyak bumi pakai US dollar. Ini udah gua kasih tahu dari jauh-jauh hari. Makanya lu harus jadi investor biar paham. So teman-teman lihat, negara Indonesia mungkin santai-santai aja, $80 harga minyak bumi, $90, $100 ya oke lah, oke. Tapi inget apa yang gue bilang, begitu tembus $120, artinya kebutuhan dolar itu makin bertambah banyak. Kalau dulu estimasi minyak bumi cuma $80, tapi ramalan BNX harusnya ke $120. Dari $80 ke $120 per barel artinya ada peningkatan 50%. Indonesia harus beli lebih banyak US dollar. Indonesia harus menggadaikan harga dirinya, rupiahnya, untuk mendatangkan US dollar. Begitu US dollar sampai di Indonesia, apa yang kita lakukan? Kita impor minyak, bayar pakai US dollar. Begitu minyaknya sampai ke Indonesia, apa yang terjadi? Dibakar dong, namanya juga goblok. Dibakar minyak, bakar duit, literally bakar duit. Kita diajarin jadi orang goblok selama bertahun-tahun. Bakar duit, dan kita nggak sadar. Kita bukan negara yang punya mesin printer US dollar, bukan kita. Negara kita pakainya rupiah, penghasilannya dalam rupiah. Tapi harus belanja minyak pakai dolar. Artinya ketika kebutuhan US dollar tambah 50% karena harus impor, tetap harus impor. Berarti teman-teman harus lihat ramalan BNX jadi kenyataan apa? Begitu duit tembus $120 per barelnya, maka rupiah wajib hukumnya melemah. Cek video BNX tahun lalu. Berapa sih ramalan BNX rupiah itu melemah? Hari ini rupiah resmi tembus Rp17.000 guys per dolarnya, resmi. Tapi itu cuma pintu gerbang. Kalau lu ikut video BNX zaman dulu, gue udah pernah bilang rupiah ini harusnya tembus berapa? Bukan 17.000, itu terlalu receh guys. No. The moment Indonesia butuh 50% lebih banyak US dollar, the moment Indonesia butuh impor lebih banyak dolar dan menggadaikan rupiah, semakin banyak minyak yang kita impor, semakin banyak rupiah yang kita gadaikan, maka semakin lemah. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara, dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih, gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di BNX Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di BNX Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut BNX Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the BNX Investor Group. Yuk buruan segera daftar di BNX Investor Group sekarang juga. Maka semakin lemah rupiah. Nggak ada penjelasan lain rupiah bisa menguat, nggak ada guys. Semakin banyak besar impor kita, minyak kita, dan dibayar dalam US dollar, akan semakin tergadaikan rupiah. And that's exactly the moment yang dibutuhkan. Celah guys. Celah buat apa? George Soros menang menjadi penguasa di republik ini. George Soros and the gang. Begitu nilai rupiah hancur lebur, apa yang terjadi? Pemerintah tetap harus impor minyak? Tetap harus. Apa dong?
Pakai apa beli minyaknya? Pakai apa gadain rupiahnya? Udah habis kas negara, defisit negara kita. Dan defisitnya bakal bertambah lebar, ratusan triliun ketika minyak tembus $120. Solusinya apa? Ngutang lagi, tapi ngutang kan ada bunga. Cetak duit ya, naikin pajak ya, atau cabut subsidi BBM supaya harga BBM naik. And this is exactly skenario yang dibutuhkan buat mereka. Alasan untuk demo turun ke jalan. Nah teman-teman, hari ini ramalan gue perlahan mulai terbukti. Seiring peningkatan harga minyak tembus $100, apa yang terjadi? Rupiah melemah ke 17.000. Begitu rupiah melemah ke 17.000, apa yang terjadi? IHSG melemah. Wajib melemah, wajib guys. Aneh bahkan kalau tidak melemah. Dan teman-teman tahu next stage apa? MSCI buat teman-teman investor. Dan ini gue udah bilang dari kemarin ya. Kenapa IHSG wajib crash dan bukan 6.900? 6.900 terlalu murah. Cek lagi video lama kita. Di situ gue udah bilang secara spesifik IHSG wajib jatuh ke harga berapa guys. Dan itu akan jadi kenyataan. Kenapa? Sekali lagi ya. Karena pemerintah tidak ngerti bisnis propaganda. Mereka tidak ngerti bisnis narasi. Mereka tidak ngerti spektrum frekuensi. Orang bilangnya milieu dia di bisnis ini ya. Di bisnis cuci otak. Dan George Soros ngerti banget bisnis cuci otak. CIA ngerti banget bisnis cuci otak. Dan itu dipakai buat mencuci otak rakyat Indonesia yang makin kesini gue melihat. Oke, mereka udah tidak waras. Mereka sudah lebih percaya propaganda versi George Soros. Media-media peliharaan George Soros. Dan orang gak sadar. Karena mereka tidak bisa membedakan. Mayoritas orang di Indonesia tidak bisa membedakan ini propaganda atau informasi. Mereka tidak bisa membedakan ini operasi intelijen atau cipta kondisi. Dan gak bisa bedakan itu. Sayang banget guys, negara kita gak ngerti. Tapi ya sudahlah. Karena hari ini mereka udah bagi-bagi kursi juga. Siapa yang bakal jadi menteri? Siapa yang bakal jadi direktur BUMN apa? Siapa yang bakal dapat kafling bisnis apa? Mereka udah bagi-bagi kursi guys. Sesuai dengan ramalan Benix juga. So teman-teman akan lihat apalagi khususnya dunia investasi ya. Next stage, begitu minyak menaik ke $120, rupiah semakin hancur, bursa efek collapse. Teman-teman udah tahu dong fungsinya MSCI apa? Fungsinya MSCI adalah mendowngrade saham-saham kita. Supaya Indonesia jadi bangsa budak lagi. Supaya aset-aset tanah air bisa dibeli asing dengan harga murah. Dan ini akan membuktikan kebenaran ramalan Benix. Akan ada saham yang selama ini digadang-gadang sebagai dewanya bursa saham Indonesia. Market cap-nya triliunan. Waktu itu gue bilang, hati-hati lu. Ini bakal crash. Dan bakal tragis. Karena hari ini banyak orang bilang itu adalah pahlawan ekonomi Indonesia, itu adalah pahlawan bursa Indonesia, market cap-nya tinggi banget. Oh iya, tunggu aja sebentar lagi. Saham yang banyak dipuja-puja oleh banyak investor saham Indonesia itu bakal crash sesuai dengan ramalan Benix. So at the very moment minyak tembus $120, lu akan buktikan kebenaran ramalan Benix. Nilai tukar rupiah semakin anjlok, bukan 17.000 mah receh guys. Defisit anggaran makin membengkak, IHSG makin crash, dan pahlawan bursa akan makin nyungsep. Kenapa? Karena harusnya harga sahamnya bukan hari ini, harusnya di 3.000. Tapi orang-orang gak percaya guys. Ketika gue bikin video bahwa IHSG tembus ke 6.000 aja orang gak percaya. Hoax katanya. No, enggak. Semua bisa dianalisis, semua bisa dihitung. Termasuk ketika saham ini gue bilang bakal hancur ke 3.000 perak. Gak ada yang percaya. Tapi teman-teman akan jadi saksi kebenaran ramalan Benix. Teman-teman share dong di kolom komentar di bawah ini. Menurut kalian bakal jadi kenyataan gak ramalan gue? Ya udah pastilah ya jadi kenyataan. Pertanyaannya ya, jadi kenyataannya kapan ramalan Benix itu menjadi kenyataan? Dalam 3 minggu ke depan atau dalam 3 bulan ke depan? Dan lu yakin gak negara Indonesia ini bisa bertahan melalui krisis? Karena kalau gue lihat sih bisa-bisa aja. Buktinya apa? Ketika CIA operasi di 98 bersama IMF menggulingkan rezim, apakah Indonesia bubar? Tidak. Masih ada kok sampai detik ini. Yang berubah siapa? Presidennya aja. Casingnya aja. Nah ini bisa jadi momen nih buat para pengkhianat bangsa ya. Karena mereka udah melihat celah. Sepertinya mereka bakal menang. Dan pemerintah gak berkutik. Ini betul-betul menciptakan keberanian di kubu mereka. Dan lu akan jadi saksi. Mereka makin berani lagi bicara ngaco gak karuan, makar lah, demo massa lah, kerusuhan lah. Mau profesor S3 sekalipun, guru besar, media-media akan makin sering menyuarakan itu. Termasuk apa? Ganti rejim, reset dari nol lagi, ngulang lagi. Indonesia dibawa jadi negara gagal guys. Tidak akan bisa dikasih kesempatan untuk bangun negara ini jadi lebih baik lagi. Sedih, tapi itu kenyataannya. Karena Indonesia udah memilih untuk apa? Memilih sistem yang error, guys. Memilih sistem yang salah. Sistem apa? Sistem buatan Amerika Serikat. Nah, teman-teman di sini yang gue mau tanya sebelum kita bervisa, menurut lu IHSG bakal jatuh sampai ke level berapa sih? Dan lu masih ingat gak ramalan Benix IHSG jatuh turun ke berapa? Dan yang paling penting, saham apa sih yang dari tadi gue bilang bakal membawa IHSG makin nyungsep lebih dalam lagi? Dan yang paling penting lagi, kenapa MSCI
mentarget untuk menghancurkan saham itu guys. Dan bukan cuma satu saham ya anyway. Kita melihat akan ada sekitar 5 saham nih yang secara spesifik diincar oleh IMF and the gang. Diincar oleh bosnya George Soros. Supaya makin hancur lagi, collapse lagi bursa saham Indonesia. Teman-teman boleh sharing dong. 5 saham apa sih yang diincar sebetulnya sama MSCI untuk dihancurkan, dan bersamanya akan ada lebih dari jutaan investor Indonesia collapse bareng-bareng nih sama saham itu. Hopefully follower Benix nggak akan terjebak lah ya, karena gue udah kasih tahu lu tentang jebakan ini dari tahun lalu ya. Apa sih nama sahamnya guys? Sharing dong di kolom komentar di bawah ini. Dan yang paling penting, kalau menurut lu video ini bermanfaat, segera like and subscribe channel Benix, share video kita sebanyak-banyaknya. Dan lu setuju nggak kalau kita bahas lebih detail lagi, saham apa sih 5 saham ini super spesifik dengan lebih detail di video yang selanjutnya? Kalau setuju, segera like. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita bakal bikin video khusus membahas tentang 5 saham yang wajib hancur oleh MSCI. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa segera like and subscribe dan share video kita sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bisa sampai 24.000 likes. Kalau enggak gimana? Kita bahas deh di secret level. Oke, salam sehat, salam cuan, bye-bye.